Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Febri Puspasari. Pada pertemuan ke-13 ini akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan strategis. Di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu memilih keputusan terbaik dengan menggunakan metode KSPM dan prinsip-prinsip syariah. Baik, untuk materi yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan, yaitu suatu proses memilih alternatif tindakan terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut perspektif manajemen strategi, keputusan yang terbaik itu harus memiliki efektivitas, efisien, berkelanjutan, serta tidak melanggar etika dan sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, pemangku keputusan ini harus bersifat moderat, yang tidak boleh membedakan antara anggota organisasi yang memiliki perbedaan budaya, agama, ataupun ras. Ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan strategi. Yang pertama adalah identifikasi masalah yang tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang dialami oleh perusahaan. Di sini contohnya adalah penjualan mengalami peningkatan, tetapi banyak pelanggan yang mengeluh yang disebabkan karena promosi dianggap berlebihan dan juga menyesatkan. Nah, dari masalah tersebut kita harus mengumpulkan informasi yang bersumber dari internal ataupun eksternal perusahaan yang digunakan sebagai data untuk menentukan alternatif pilihan strategi ya. Di sini memungkinkan alternatif strategi itu tidak hanya satu ya, tapi bisa lebih dari itu. Nah, sehingga di sini di langkah keempat, kita harus mengevaluasi alternatif sehingga kita bisa menemukan alternatif yang efektif dengan biaya terendah, risiko terendah, dan juga kepuasan pelanggan yang paling tinggi. Kemudian memilih alternatif yang terbaik di tahapan yang kelima untuk menentukan alternatif yang memberikan manfaat terbesar, risiko terkecil, dan juga nilai syariah yang tertinggi. Langkah yang terakhir adalah implementasi dan juga monitoring yang tujuannya adalah untuk memantau apakah alternatif tersebut berjalan dengan baik atau ada yang perlu diperbaiki lagi. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif strategi, salah satunya adalah KSPM, yaitu suatu metode kuantitatif untuk memilih strategi terbaik secara objektif dan juga sistematis. Di mana di sini ada 5 langkah ya. Langkah pertama adalah mendaftar faktor internal dan juga eksternal. Langkah kedua adalah memberikan bobot dari faktor internal dan eksternal yang sudah kita temukan. Dan di sini skornya harus 100%. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan alternatif strategi, dan yang langkah keempat adalah memberikan skor attractiveness. Di sini ada skalanya 1 sampai 5, dan yang langkah terakhir adalah menghitung total attractiveness score, yaitu rumusnya adalah mengkalikan bobot pada langkah kedua dan langkah keempat gitu ya. Ada contoh KSPM sederhana, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini hasilnya 3,8 untuk tas dari strategi A dan 2,55 untuk strategi B. Sehingga seyogyanya di sini strategi A yang dipilih sebagai alternatif yang diprioritaskan. Namun, ada faktor lain yang perlu kita pertimbangkan ketika mengambil suatu keputusan, yaitu terkait masalah nilai. Seperti halnya artikel yang pernah saya buat, yaitu tentang eksplorasi nilai-nilai Love-Based Strategic Management dalam pengelolaan wisata peti buah berbasis greenhouse, di mana nilai-nilai yang ditemukan di dalam penelitian ini digunakan sebagai kompas dalam setiap pengambilan keputusan strategi, sehingga keputusan strategi ini tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan serta membawa manfaat buat seluruh pihak. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman teman-teman terkait masalah hubungan KSPM dengan nilai-nilai, saya memberikan tugas ya, studi kasus. Kasusnya adalah sebuah perusahaan memiliki dua alternatif strategi yang telah dianalisis menggunakan KSPM. Strategi A memperoleh skor TAS tertinggi dan diprediksi memberikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan strategi B memperoleh skor lebih rendah tetapi lebih sesuai dengan nilai-nilai etika dan juga prinsip syariah organisasi. Nah, pertanyaannya, jika Anda sebagai manajer, strategi mana yang akan Anda pilih? Jelaskan keputusan Anda dengan menggunakan teori pengambilan keputusan strategi, konsep KSPM, dan juga prinsip syariah. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompok, nanti selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Dari diskusi yang sudah kita lakukan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa keputusan strategi tidak hanya ditentukan oleh data yang tersedia, tetapi juga ditentukan oleh nilai yang diyakini oleh pengambil keputusan. Data menentukan apa yang mungkin dilakukan, sedangkan nilai menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Baik, semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.